Juventus ramaikan perburuan penyerang MU. Juventus memanaskan persaingan pendapatan penyerang Edinson Cavani dari Manchester United. Juve siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan Cavani pada Januari 2022 nanti. Cavani kemungkinan akan meninggalkan MU lebih cepat di bulan Januari 2022. Menit bermain pria 34 tahun itu sangat sedikit musim 2021-2022 ini. Mantan pemain Napoli itu baru 8 kali bermain bersama MU. Edinson Cavani jarang main setelah setan merah mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus musim panas lalu. Kondisi ini membuat gusar Cavani. Ex pemain Palermo itu kabarnya siap pergi lebih awal meski masih terikat kontrak dengan MU sampai akhir musim nanti. Awalnya, Barcelona yang tergiur merekrut Cavani pada Januari nanti, namun kini Tuttosport melaporkan Juventus juga berminat kepada ex pemain Paris Saint-Germain itu. Juve butuh striker karena di depannya mandul pasca ditinggal Ronaldo. Cavani jadi solusi termurah jika gagal mendapatkan mesin gol Fiorentina Dusan Vlahovic. Namun, Juventus butuh perjuangan berat untuk merayu Cavani pindah ke Allianz Stadium. Cavani tentu tak mau menyakiti fans Napoli yang merupakan musuh Juventus di Italia. Selain itu, Cavani juga kabarnya lebih memprioritaskan hijrah ke Barcelona. Dia ingin merasakan main di La Liga sebelum pensiun. Praktis Cavani memang belum pernah bermain di La Liga. Ia sebelumnya sudah membuktikan diri di Italia, Prancis, dan Inggris. Lini depan Juventus Memble. Massimiliano Allegri, kami terburuk di Serie A. Kemenangan Juventus atas Genoa dalam laga lanjutan Serie A hari Senin tadi meninggalkan sedikit rasa getir di lidah. Pasalnya mereka seharusnya bisa memenangkan pertandingan dengan margin skor yang lebih besar jika melihat statistiknya. Sebagai informasi, Juventus berhasil memenangkan laga yang digelar di Allianz Stadium itu dengan skor 2-0. Gol pembuka dicetak oleh Juan Cuadrado pada menit ke-9, sementara Paulo Dybala baru menyusul 8 menit jelang bubaran. Juventus benar-benar tampil perkasa pada pertandingan kali ini, sampai-sampai Genoa cuma bisa mencatatkan penguasaan bola sebesar 29% dan tidak mampu melepaskan satu pun tembakan selama permainan berlangsung. Di sisi lain, Juventus mampu mencatatkan penguasaan bola hingga 71%, 27 tembakan yang 12 diantaranya berhasil menemui sasaran. Nah, statistik inilah yang menjadi getir di lidah Juventus saat ini. 27 tembakan, 12 menemui sasaran tapi cuma bisa mencetak 2 gol saja. Ini membuktikan kalau barisan depan Juve buruk dalam penyelesaian akhir. Gol memang jadi masalah Juventus selama ini. Mereka tidak pernah menang dengan margin skor lebih dari 2 gol di Serie A musim ini. Tentu Allegri selaku pelatih patut khawatir dengan catatan Juventus di lini depan. Saya pikir kami ingin memperkuat posisi dalam hal persentase peluang yang dikonversi menjadi gol. Kami terburuk di Serie A, saya pikir begitu, saya juga ingin mengkonsolidasi statistik itu, ujar Allegri. Saya menikmati permainan tim pada malam ini, seperti di laga-laga lainnya, bahkan ketika kami kalah, kami hanya bisa membenahi efektivitas kami di depan gawang itu sudah pasti, lanjutnya. Terlepas dari catatan buruk tersebut, kemenangan tetap berharga 3 poin berapapun skor akhirnya. Juventus pun berhasil merangkak naik ke peringkat 5 dalam klasmen sementara Serie A. Pada saat ini kami berada di peringkat kelima bersama Fiorentina. Ini adalah kemenangan penting. 4 besar bermain dengan sangat baik dan saat ini pantas dengan posisinya, kata Allegri. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi pada akhir musim. Jika ada perubahan, kami punya tujuan di Serie A, Liga Champions dan Coppa Italia. Jadi kami akan melangkah pelan melewati laga demi laga, pungkasnya. Sekarang Juventus bisa melupakan Serie A untuk sementara. Bianconeri akan menjalani matchday terakhir fase grup Liga Champions pada Kamis dini hari nanti dengan Malmo FF sebagai lawannya. Lima pelajaran dari kemenangan Juventus, 250 kemenangan Allegri, Morata ngambek. Juventus menang atas Genoa dalam duaan pekan lanjutan Serie A 2021-2022. Senin dini hari, Bianconeri memetik kemenangan 2-0 di Allianz Stadium. Juve mengontrol permainan nyaris selama 90 menit. 2 gol kemenangan Juve kali ini dicetak oleh Juan Cuadrado di menit ke-9 dan Paulo Dybala di menit ke-82. Kemenangan ini krusial bagi Juve yang juga harus berjuang menembus persaingan di papan atas. Dengan tambahan 3 poin, Juve naik ke peringkat 5 dan mendekati Atalanta di peringkat 4. Tambahan 3 poin ini krusial bagi Juve. Laga ini juga menyisakan 5 poin penting terkait pemain Bianconeri. Pertahanan tangguh, Juventus bermain sangat dominan dalam pertandingan ini. Bahkan Genoa tidak membiarkan membangun serangan untuk melepas tembakan percobaan.
Tercatat, Juve sama sekali tidak membiarkan Genoa melepas tembakan dalam pertandingan kali ini. Ini pertama kali Juve di Serie A sejak musim 2004-2005 menurut Opta. Pertahanan Juve patut diapresiasi untuk catatan impresif ini, namun di sisi lain Juve diuntungkan dengan Genoa yang bermain buruk. 250 kemenangan Allegri. Kemenangan Juve kali ini juga dicatat istimewa bagi Max Allegri pribadi. Dia memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan Juve ke top musim ini. Tercatat, Allegri telah meraih total 250 pertandingan di Serie A sebagai pelatih, 150 antaranya diraih selama melatih Juventus. Angka ini terbilang luar biasa. Allegri adalah pelatih kedua yang bisa mencapai catatan tersebut setelah Carlo Ancelotti. Selanjutnya ada gol Cuadrado. Di laga ini Cuadrado menyuguhkan skill impresifnya dengan mencetak gol langsung dari tendangan sudut. Tidak semua pemain bisa mencetak gol istimewa seperti ini. Memang ada faktor keberuntungan, tapi akurasi tembakan Cuadrado juga patut diapresiasi. Dia juga mencetak gol di momen penting untuk menjaga dominasi Juve. Tercatat Cuadrado adalah pemain ke-8 yang pernah menorehkan gol langsung dari tendangan sudut di Serie A. Morata ngambek. Ada insiden kecil yang menodai kemenangan Juventus kali ini. Alvaro Morata tampak kesal ketika ditarik keluar di menit ke-73. Performa Morata memang cukup mengecewakan sepanjang pertandingan. Dia tidak banyak memberikan kontribusi di lapangan, wajar jika ditarik. Namun, Morata tampak kesal ketika berjalan keluar lapangan. Dia tidak mau bicara dengan Allegri. Juve belum cukup bagus. Genoa adalah salah satu tim yang paling buruk di Serie A musim ini. Terbukti Juve bermain sangat dominan di Allianz Stadium tadi. Masalahnya, Juve tidak memaksimalkan kelemahan lawan tersebut. Peluang Juve sangat banyak, tapi hanya 2 yang berhasil dikonversi menjadi gol. Kekurangan seperti ini akan sangat merugikan Juve jika melawan tim yang sedikit lebih baik dari Genoa.